disebut oleh Sayyid Muhammad Maliki sebut Mukaffirul Kabair. Jadi saya mohon semuanya baca ini. Insya Allah ke depan semuanya baik. Ya, terutama ponakan saya yang bin Yahya juga wajib baca ini. Syukur-syukur bisa minta maaf kepada bangsa dan negara atas perbuatan Habib Usman bin Yahya, karena fatwanya telah sangat-sangat berbahaya dan tidak bisa ditolerir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan Kiai Muhtadi Mubarak dari pesantren Benda Krep Cirebon. Ya. Sebuah pesantren tua setelah Buntet ya, Pak Kiai ya. Pondok Pesantren Buntet, Kemdek. Betul. Infonya pada pasca kemerdekaan tahun 1945, sejumlah rombongan anak-anak Mbak Alwi dititipkan untuk belajar di pesantren Benda Krep ya. Benda Krep ya. Mereka coba mau ke pesantren Buntet dan Kemdek, tapi mereka ragu karena pasti ditolak ya. Hanya Benda Krep lah yang bisa menerima. Begitu kira-kira Pak Kiai. Coba diceritakan seutuhnya Pak Kiai. Kemungkinan besarnya seperti itu. Karena pesantren Benda Krep waktu itu yang lebih populer di wilayah Jawa Barat gitu kan, dan itu terjadi sekitar 55 lah, sekitar tahun 55, setelah 10 tahun dari 45. Jadi setelah kemerdekaan 10 tahun itu banyak sekali Bang Alawi menitipkan putrinya ke pesantren kami, ya mencapai ratusan. Suaranya kayak gitu ya, mencapai ratusan. Di antara yang sepuhnya itu namanya Habib Ali bin Yahya, ada Habib Lutfi gitu kan, dan itu semua di pesantren kakek saya, dan ada sebagian di pesantren uak saya, paman saya, kakak misal saya gitu. Para Pak Alwi ini dari mana nih? Dari Jawa Tengah sekitarnya atau dari? Ada dari Indramayu, ada dari Solo, ada dari Jogja, ada dari Tegal, ada dari Brebes, ada dari Moga, Pekalongan, dan lain sebagainya, dari Cirebon juga gitu kan. Sekedar untuk belajar atau mereka bermukim juga, beranak pinak di sana? Kebanyakan hanya belajar. Dan kebanyakan itu masih pada usia muda gitu kan, usia belasan dan bahkan di bawah 10 tahun gitu kan. Dan ada sebagian yang oleh mbah kita difasilitasi tempat, dibangunkan rumah, tapi sifatnya hanya sementara, tidak memiliki. Sampai sekarang ya mereka banyak putra wayahnya, cucunya udah ramai gitu kan. Mengapa Mbak Alwi ini memilih pesantren Benda Krep? Mengapa tidak Buntet, tidak Kemdek gitu? Karena pesantren Benda Krep lebih populer aja gitu. Lebih populer dan paling nyaman gitu. Paling nyaman untuk ditempati para orang-orang yang kurang nyaman di luar. Iya. Kurang nyaman maksudnya apa, ada info? Ya tentunya kurang nyaman dengan hubungan kemasyarakatan dan pemerintahan yang baru merdeka gitu. Ya, infonya bagaimana tuh? Katanya Jenderal Ahmad Yani. Ya, infonya kan akhir-akhir ini saya tahu dari pesantren Buntet bahwa ada utusan dari Jakarta gitu kan, bahwa para kaum Pahlawi akan dideportasi gitu kan. Cuma oleh Kiai Buntet
memohon jangan dideportasi. Karena sesama muslim ya. Nah, ya semua juga itu sesama seagama lah. Jadi bahwa ada sejarahnya Pak Ali ini belajar dengan ulama pribumi kita ya. Iya. Contohnya di pesantrennya kakeknya Kiai Muhtadi Mubarak ini ya. Kiai Soleh ya. Kiai Mbak Yai Arsad. Mbak Arsad itu kakeknya, ayahnya ibu saya. Nah, beliau itu bareng sekamar pesantrennya sama Kiai Hasyim Asy'ari. Satu angkatannya. Satu angkatan, makan sepiringan setapsian lah. Dan bareng sekamar juga sama Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, ngobrol-ngobrol tadi katanya Pak Kiai ini kakak iparnya ada yang kakak iparnya Mbak Alwi ya? Ya, saya ada 2 kakak ipar dari bin Yahya. Yang satunya Al-Aktos apa Al-Kaf saya nggak hafal. Masa enggak kakak ipar kurang hafal nih? Jarang ketemu ya. Kalau yang sering ketemu yang bin Yahya. Nah ini Pak Kiai ya, terlepas dari polemik nasab yang ada sekarang yang dipelopori Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang bahwa nasabnya Pak Ali batal bersambung ke zuriat Rasulullah. Nah, menurut pemikiran dari Kiai Muhtadi sendiri bagaimana tentang nasab ini? Percaya atau tidak? Tidak. Kalau pribadi saya sedikitnya ya mempelajari tentang kajian ilmu nasab. Bahkan ya dalam 2 tahun hampir nih saya juga terus mengembangkan pembelajaran tentang kajian nasab. Bukan tentang nasab ya, metode pengisbatan nasab, pembatalan nasab dan seterusnya. Dan ya ilmunya tentu sama dengan yang lain, tidak kurang tidak lebih sama dengan yang lain, baik yang pro Bahlawi atau yang kontra Bahlawi. Dan dari pentelaahan saya selama hampir 2 tahun ini ya, saya pribadi ya tetap pengen membela Bahlawi karena alasannya satu, ipar saya dua-duanya Bahlawi. Kalau terkait nasab ya saya pikir sudah tamat. Saya pikir sudah tamat. Maksudnya? Yang percaya dengan yang kontra silakan, yang nggak percaya sama yang kontra ya silakan. Kalau pemikiran dari Kiai sendiri bagaimana? Percaya atau tidak? Ya kalau selama belum mengimbangi rumor yang dikembangkan oleh Google dari pihak Bahlawi, ya saya melihat dari komentator yang semua channel itu ya kebanyakannya menolak Bahlawi. Ya jadi ya objektif kan? Saya pikir objektif karena sederhana kok, mereka pada menuntut yang pro Bahlawi. Mana manuskripnya, mana datanya, mana sejarahnya, mana ceritanya, mana tes DNA-nya dan seterusnya. Sudah terputus nasab ini 500 berapa tahun itu Pak? 550 tahun. Sunyi senyap ya. Sunyi senyap seperti terputusnya Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhu dari kakeknya yang ketujuh yaitu Abdul Malik Azmat Khan gitu yang di India. Itu kan hampir 500 tahun juga. Terputus ya. Kalau Pak Kiai ini ada keturunan dari Sunan Gunung Jati ya, Keraton Cirebon. Insya Allah ada keturunan, insya Allah. Jadi dari kita bincang-bincang ini
dari pembicaraan Pak Kiai Mutadi ini, Pak Kiai Mutadi ini lebih condong tidak percaya nasab Ba'alwi itu bersambung kepada Rasulullah SAW ya. Nah kemudian mengenai tes DNA, tadi Pak Kiai menceritakan bahwa para kaum Ba'alwi ini yang diutus oleh Kiai Umar bin Hafiz, ya kan, bahwa mereka minta humus. Humus ini zakat ya, 1/10 untuk dibagikan kepada keluarga Rasulullah dan keturunannya. Mereka mendatangi kerajaan Maroko dan Yordania, tapi syaratnya dari kerajaan Maroko dan Yordania minta bukti tes DNA, begitu ya kira-kira? Iya, infonya seperti itu ceritanya. Dan akhirnya nggak pernah kesana lagi selama 15 tahun lebih lah. Gitu. Kenapa? Karena tidak mengoke dengan sistem tes DNA. Nah, menurut pandangan Pak Kiai sendiri, tes DNA itu bisa dijadikan salah satu sandaran untuk pembuktian nasab tidak, Pak Kiai? Kalau mengacu dengan sistem Ilmu modern, sistem kajian ilmu nasab, tentunya sangat mendukung. Kenapa? Karena zaman Rasul pun sudah ada sistem tes DNA. Itu zaman Rasul disebutnya khilafah. Dan tentunya sekarang sudah sangat-sangat canggih gitu kan. Tes DNA itu dikembangkan, ya tentunya ya lebih efektif kalau kita menganggap itu sebagai pengembangan keilmuan gitu. Karena itu ilmiah, itu ilmu katon, istilahnya ilmu katon. Saya juga kalau melihat sistem sih tentunya ya ilmu katon masuknya gitu. Bukan ilmu yang nggak logis, itu ilmu yang sangat logis. Ada rencana ingin berdiskusi dengan Kiai Iman dan kawan-kawannya tidak? Saya selama ini nggak pernah pengen diskusi sama siapapun. Nah, bahkan saya nggak pernah buka bukunya Kiai Iman, channelnya Kiai Iman pun nggak pernah buka. Kenapa? Karena saya pendukung Ba'alawi, membela Ba'alawi, tapi ya sangat berat membelanya. Kenapa itu Pak Kiai? Jelas-jelas Robito Alawiyah belum memberikan, mengimbangi rumor yang dikembangkan oleh Pak Google secara objektif. Dan saya termasuk memerhati medsos gitu kan. Dari hampir 2 tahun ini terus saya lihat di Mbak Google, apa sih gitu Mbak Google dawuhnya tentang apa, tentang kajian nasab, tentang nasab tertentu, contohnya nasab Ba'alawi begini. Dari buka channel Raudo, buka channel Muhibin Official dan lain sebagainya, yang pro dan kontra saya buka semua. Kiai Haji Saya yang termasuk yang dibuka juga, dan udah hampir setengah tahun lebih nggak buka lagi channelnya Kiai Nur Ihya. Saya membuka channel-channel yang pro Ba'alawi gitu. Tapi ya balik-balik saya berat membela gitu. Sekalipun saya harus membela karena ipar saya Ba'alawi. Jadi persoalannya pembelaan dari Pak Kiai Mutadi Mubarak ini karena iparnya saja menjadi ada Ba'alawi yang menjadi ipar kita, ya kan? Iya. Tapi pembelaannya sangat berat dari segi nasab, kajian objektifnya Pak Kiai merasa ini sudah terputus ya, 550 tahun. Selagi Mbak Google belum memberikan info objektif tentang objektivitas dari pihak pro Ba'alawi, khususnya dari Robito Alawiyah, ya saya sangat berat untuk mengatakan itu oke. Sementara ini ya batin kecil saya nggak bilang oke. Tapi saya harus membela ponakan saya yang lebih dari 10 orang. Ada dari 2 ipar itu. Ya,
ada bin Yahya pula diantaranya. Nah, menurut Pak Kiai ya, seberapa jauh ya medsos ini mempengaruhi pemikiran orang tentang polemik nasab ini? Menurut saya sih, kalau orangnya cermat dan pencermat medsos ya bisa 180 derajat. Bisa berubah. Iya. Karena kenapa? Mereka punya mata, punya pikiran. Karena ya normalnya manusia itu ya bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca. Yang penting sih kita ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah baca dengan nama Allah, nanti akan plong apa yang dibaca, akan terbaca dengan sebaik-baiknya hasil bacaan nanti. Baik. Ya, saya meminta dengan penuh harapan dari pribadi saya yang paling dalam gitu, kepada semua penggiat medsos ya, khususnya para netizen dan citizen, dari yang pro Bahlawi dan kontra Bahlawi, dari Bahlawi dan dari Surya Wali Songo, agar kalian semua membaca doa dari Rasulullah, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, minimal kata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari Asy'ari 100 kali sehari semalam minimal. Nah, berikutnya baca Allahumma la tumakkinil a'da afina wa la tusallithum alaina bizunubina, minimal 3 kali. Tapi kalau mau diperbanyak lebih baik, berapa aja bebas gitu. Sekalipun nggak apa-apa. Tolong baca doa ini, insya Allah yang pro Bahlawi ya dapat kebaikan, yang kontra Bahlawi ya dapat kebaikan, dan insya Allah semua akan menjadi baik. Dan terutama kepada yang pernah fatal berbicaranya seperti mengatakan dajjal, mengatakan setan, mengatakan iblis, mengatakan jahanam, mengatakan anjing dan lain sebagainya, itu saya kira wajib membaca ini. Wajib, kalau enggak ya resikonya nanti rasakan dunia akhirat sama saudara sekalian. Saya ini merasakan perhatian dan kasihan kepada semuanya, baik netizen, citizen yang pro dan kontra, dan baik yang Bahlawi atau Zuriawalis. Ya, saya minta juga kepada yang punya channel-channel agar berhati-hati memberikan info. Yang ngomongnya dajjal, yang ngomongnya setan, yang ngomongnya hewan-hewan begitu, mohon jangan diposting dan mohon hentikan jangan statement yang tidak baik. Kenapa? Karena apapun alasannya, Islam sangat melarang menyakiti dari hal apapun, dan dengan cara apapun, baik cara lisan, cara tangan, dan cara pola pikir dan seterusnya, itu sangat melarang. Jadi menyampaikannya mohon dengan ikhlas dan tulus agar penyampaiannya ini bisa diterima dengan baik. Di samping itu ya istighfarnya ini yang tadi jangan lupa, tapi istighfarnya jangan astagfirullahaladzim, jangan astagfirullahalazim seperti yang biasa. Ini istighfar khusus, dan ini yang dianjurkan oleh hadis Nabi bagi kami-kami yang banyak dosa, apalagi dosanya besar gitu kan. Dan itu yang disebut oleh Sayyid Muhammad Maliki sebut mukaffirul kabair. Jadi saya mohon semuanya baca ini, insya Allah ke depan semuanya baik ya. Terutama ponakan saya yang bin Yahya juga wajib baca ini. Syukur-syukur bisa minta maaf kepada bangsa dan negara atas perbuatan Habib Usman bin Yahya, karena fatwanya telah sangat-sangat berbahaya dan tidak bisa ditolerir. Statement Habib Usman bin Yahya tidak ditolerir. Kepada ponakan saya yang saya cintai,
tolong minta maaf sama Allah, baca istighfar ini, dan kalau bisa statement juga di medsos atau di mana bahwa minta maaf untuk kakeknya yang disebut Mufti Batavia itu. Sekianlah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia.